Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil UTS kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risa Nadia. Nama saya Melva Laura Ginting. Nama saya Elizabeth Margareta Simangunso. Siti Zulfa Zahira. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Soal pertama yaitu identifikasi arsitektur Romawi dan Purna modern. A. Kasus identifikasi arsitektur Romawi. Arsitektur Romawi merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari arsitektur Yunani dengan inovasi seperti penggunaan beton, kubah, dan lengkungan. Ciri khas arsitektur Romawi meliputi penggunaan lengkungan dan kubah untuk menciptakan ruang besar tanpa banyak kolom. Lalu struktur monumental seperti Koloseum, Pantheon, dan Aqueduct. Fungsi bangunan yang beragam, dari kuil, basilika, hingga fasilitas umum seperti pemandian. Lalu prinsip utilitarianisme, arsitektur harus fungsional dan tahan lama. B. Kasus identifikasi arsitektur purna modern. Arsitektur purna modern muncul sebagai respon terhadap modernisme yang dianggap terlalu kaku dan fungsional. Karakteristiknya meliputi yang pertama campuran gaya, menggabungkan unsur klasik, tradisional, dan modern secara eklektik. Lalu dekoratif dan simbolis, tidak hanya fokus dan fungsi, tetapi juga estetika dan makna historis. Lalu penggunaan warna dan ornamen yang lebih ekspresif dibanding arsitektur modern. Lalu contoh bangunan yaitu AT&T Building oleh Philip Johnson, Pisa the Italian oleh Charles More. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Siti Zulfa. Perbedaan dan kesamaan dari arsitektur Romawi dan Purna modern. Yang pertama ada perbedaan, yaitu arsitektur Romawi dan Purna modern memiliki perbedaan mendasar dalam filosofi, bentuk, material. Romawi berfokus pada struktur yang simetris, monumental, dan berbasis pada harmoni klasik dengan beton, marmer, dan bata sebagai material utama. Sebaliknya, arsitektur Purna modern lebih berani, eklektik, dan mengeksplorasi bentuk tidak konvensional dengan penggunaan beton modern, baja, dan kaca. Lalu ada kesamaan. Meski berbeda, keduanya memiliki kesamaan seperti penggunaan kolom dan ornamen klasik, kesan monumental, serta inovasi dalam struktur. Romawi menunjukkan kekuatan politik melalui bangunan megah, sementara Purna modern sering menggunakan elemen besar untuk menciptakan kejutan visual atau pesan satir. Inti dari kesamaan dan perbedaannya yaitu Romawi menekankan harmoni, struktur yang kokoh, dan fungsi publik yang besar. Sedangkan Purna modern menekankan kebebasan bentuk permainan, estetika, dan humor visual. Romawi menggunakan lengkungan atau elemen kolom kecil untuk sentuhan klasik, sedangkan Purna modern yaitu mengeksplorasikan warna berani, bentuk yang tidak simetris, atau ornamen unik untuk menambah karakter eksentrik sesuai gaya Anda sebagai seniman. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Elizabeth. Selanjutnya, kaitan antara fungsi dan bentuk pada masing-masing kasus arsitektur Romawi dan Purna modern. Mengapa? Next. Yang pertama, arsitektur Romawi yaitu fungsi menentukan bentuk. Dalam arsitektur Romawi, bentuk bangunan sangat ditentukan oleh fungsinya. Romawi mengembangkan teknik baru untuk membangun struktur yang lebih besar dan tahan lama guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh hubungan fungsi dan bentuk dalam arsitektur Romawi yang pertama ada aqueducts, yaitu bentuknya berupa jembatan dengan lengkungan besar agar dapat menyalurkan air dari sumber ke kota. Yang kedua, Pantheon menggunakan kubah besar untuk menciptakan ruang luas yang sakral
dan monumental sebagai tempat ibadah. Yang ketiga ada Colosseum, yaitu bentuk amfiteater melingkar dengan tempat duduk bertingkat agar semua penonton dapat melihat pertunjukan dengan jelas. Next. Yang kedua, arsitektur purna modern, yaitu bentuk tidak selalu ditentukan oleh fungsi. Berbeda dengan arsitektur Romawi, arsitektur purna modern atau postmodern menolak gagasan bahwa bentuk harus selalu mengikuti fungsi. Arsitek purna modern seringkali menggabungkan elemen simbolik dan dekoratif yang terkadang tidak memiliki fungsi praktis, tetapi bertujuan memberikan makna atau ekspresi artistik. Contoh hubungan fungsi dan bentuk dalam arsitektur purna modern yang pertama ada Piazza d'Italia, plaza publik dengan bentuk yang mencampurkan kolom klasik dengan warna cerah, menciptakan pengalaman estetika yang lebih emosional daripada fungsional. Yang kedua, AT&T Building, Philip Johnson, gedung pencakar langit dengan bentuk atap seperti pediment atau atap segitiga klasik yang tidak memiliki fungsi struktural tetapi memberikan kesan klasik. Yang ketiga ada Guggenheim Museum Bilbao, bentuknya organik dan ekspresif, lebih menekankan estetika dan pengalaman ruang daripada efisiensi struktural. Selanjutnya dijelaskan oleh Melva. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apa arsitektur dari perspektif kasus identifikasi arsitektur Romawi dan purna modern? Next. Arsitektur dalam arsitektur Romawi adalah representasi dari inovasi teknis dan kekuatan simbolis yang mencerminkan kejayaan kekaisaran Romawi. Bangunan Romawi dirancang untuk ketahanan jangka panjang, kemegahan, dan fungsi publik, menggunakan teknik seperti beton, lengkungan, dan kubah untuk menciptakan struktur yang monumental dan berpengaruh hingga masa kini. Sementara itu, arsitektur dalam arsitektur purna modern adalah sebuah respon kritis terhadap keseragaman dan kekuatan arsitektur modern. Purna modern menekankan ekspresi, simbolisme, dan keberagaman, sering kali menggabungkan unsur sejarah dan elemen dekoratif untuk menciptakan bangunan yang lebih komunikatif dan kontekstual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.